Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman. Saudara, di tengah-tengah suasana Natal ini, mari saya ajak saudara untuk dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan, kita terima kebenaran firman. Saya sangat berharap saudara agar Natal yang kita rayakan tahun ini tidak lalu begitu saja. Kita tidak kehilangan makna, tidak kehilangan arti sesungguhnya daripada Natal itu. Saudara, itu sebabnya mari dengan sungguh-sungguh kita coba dengarkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita lewat uraian firman Tuhan pada saat ini. Mari sebelumnya kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sangat berterima kasih kalau kesempatan ini Tuhan beri kepada kami. Tuhan, ini adalah waktu-waktu terindah dalam hidup kami, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Buka pengertian kami, buka pemahaman kami Tuhan, supaya kami melihat betapa luar biasanya Tuhan, begitu dahsyat, begitu indahnya Engkau lewat kebenaran-kebenaran firman yang akan kami terima. Berikan kepada kami hati seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu itu ditaburkan, firman-Mu itu bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama izinkan saya saudara untuk menyampaikan ucapan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Hari ini tanggal 20 saudara, berarti saudara kita sudah semakin akhir, ada di ujung saudara dari tahun 2021 ini. Nah, saya berharap biarlah Natal kita kali ini saudara benar-benar memberikan makna tersendiri, walaupun berada di tengah-tengah situasi yang masih, ya boleh saya bilang mencekam lah begitu saudara ya. Kita belum terlalu aman dengan situasi corona ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali kita melihat kisah tentang Natal itu saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang, saya berharap kita tidak kehilangan esensi daripada Natal itu. Ya, saudara-saudara, seperti saya bilang, kita memang sedang berada dalam situasi yang masih belum aman, sehingga suasana Natal, sukacita Natal sedikit terganggu, bahkan sedikit tertutup lah saudara ya, dengan berita-berita, dengan suasana-suasana yang ada di sekitar kita, yang kita dengar, yang kita lihat saudara. Dan saya tetap berharap biarlah suasana itu tetap ada, biarlah suasana itu ada, tapi kita tidak kehilangan esensi Natal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba renungkan baik-baik apa sih sebetulnya Natal itu. Saudara, Natal adalah penyataan kasih Allah buat kita, buat dunia ini. Itu pasti saudara. Sebab Allah hadir ke dalam dunia sebagai bentuk yang nyata bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Saya kira itu tidak terbantahkan saudara. Saudara, dari pribadi yang agung ini mengambil satu keputusan untuk datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, itu Dia lakukan karena cintanya, karena kasihnya yang besar kepada dunia ini, kepada saudara dan kepada saya. Saudara-saudara, sebab Alkitab berkata, ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia seperti harus melepaskan atributnya. Dalam bahasa Alkitab dibilang Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa saudara seorang manusia. Saudara, itu bukan satu perbuatan yang mudah menurut saya dalam pandangan kita manusia. Bukan hal yang mudah saudara dari satu posisi yang begitu tidak terbatas, lalu turun saudara datang, duduk katakan dalam satu posisi yang terbatas saudara. Saudara-saudara,
Kita sering dengar kan saudara, orang kalau sudah ada di atas begitu ya, lalu saudara dia harus turun ke bawah, ada di posisi yang bawah, itu nggak mudah saudara. Saudara, ada jemaat yang saya layani, satu hari saudara saya bilang begini, yuk kita pergi ke Cirebon, tapi kita naik kendaraan umum, maksudnya ya naik kendaraan umum dari Kuningan sampai ke Cirebon. Saudara, dia bilang, aduh saya bukannya tidak mau ya, tapi kayaknya saya nggak bisa loh. Nggak bisa saya naik kendaraan umum. Dia bilang, aduh takut nanti desek-desekan, jatuh dan sebagainya. Saudara, kenapa dia bilang tidak bisa gitu? Karena saya ngerti saudara, dia memang orang berada begitu kan. Saudara, tidak pernah, bahkan mungkin saya pikir tidak pernah dia naik angkot, tidak pernah mungkin dia naik mobil, katakan elf gitu saudara, mobil umum lah, katakan kendaraan umum. Jadi saudara merasa nggak bisa gitu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, memang tidak mudah. Tapi coba bayangkan peristiwa Natal itu saudara. Dari pribadi yang agung, yang begitu luar biasa, dari pribadi yang tidak terbatas, dia datang ke dalam dunia, dia masuk menjadi pribadi yang terbatas. Saudara, itu bukan perkara mudah. Itu bukan perkara yang apa artinya mudah untuk kita pahami, saudara. Tapi sekali lagi saya bilang, semua itu dia lakukan, semua itu dia kerjakan karena kasihnya kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kita akan coba lihat untuk apa dia datang ke dalam dunia ini, untuk apa dia masuk ke dalam dunia yang katakan saudara sudah kotor, sudah rusak ini. Saya ingin saudara mengajak saudara untuk melihat bahwa Natal adalah satu peristiwa yang menyatukan. Ya, kalau saya beri judul Natal merupakan peristiwa yang menyatukan, memang kesannya kita lihat saudara ada pemisahan sebelumnya begitu. Kalau saudara ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa memang ada yang hilang dari manusia, ya. Terjadi sebuah pemisahan, ya. Ada pemisahan, ada keterpisahan yang dialami oleh manusia. Itu jelas. Keterpisahan dari apa? Keterpisahan dari Allah. Jatuhnya manusia, saudara, ke dalam dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Saudara-saudara, keterpisahan diri dari Allah ini bukan satu perkara biasa. Karena saudara memberikan dampak yang luar biasa, akan membuahkan satu hasil yang begitu luar biasa, yang luar biasa dalam arti saudara susahnya luar biasa, penderitaannya juga luar biasa, dan bahkan ujung-ujungnya adalah sebuah kebinasaan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, terpisah dari Allah, saya mau katakan, ini satu keadaan, satu kondisi yang akan membawa dampak begitu serius. Tetapi saudara, saya mau katakan, kita bersyukur adanya Natal. Kita bersyukur dengan adanya Natal itu, maka saudara, keterpisahan ini akan terselesaikan dengan baik. Nah, itu sebabnya saya coba ingin sampaikan beberapa poin saudara, bahwa Natal itu benar-benar menyatukan. Yang pertama saudara, Natal menyatukan antara sorga dan dunia. Seperti saya katakan tadi saudara, bahwa antara Allah dan manusia telah terjadi keterpisahan. Keterpisahan ini saudara disebabkan oleh dosa. Sebab di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, kalau kita baca ayat itu, saudara, jelas sekali bagaimana Tuhan menyatakannya lewat Yesaya, bahwa dosa itulah yang memisahkan. Saya akan bacakan ayat itu, dibilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah. Saudara dengar, dibilang tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga
sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ayat ini jelas mengatakan keterpisahan manusia dengan Allah, keterpisahan sorga dan dunia ini disebabkan oleh dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa memisahkan saudara sorga dan dunia. Dan saudara perlu tahu, tidak ada satu jalan, tidak ada satu pribadi yang dapat menyambungkan kembali keterpisahan ini, saudara. Kecuali tentu pribadi Allah sendiri. Kita tahu saudara, manusia berupaya sedemikian rupa untuk kembali membangun sebuah hubungan yang sudah terpisah ini, yang sudah dirusak oleh dosa ini dengan bermacam-macam cara. Tetapi sayangnya saudara, semua upaya manusia, semua upaya yang ditunjukkan oleh manusia untuk membangun hubungan itu, membangun katakan jalan atau jembatan itu, tidak pernah tercapai, saudara. Tidak pernah mampu untuk kembali berelasi dengan Allah. Saudara, segala usaha manusia, apapun itu bentuk dan wujudnya, saudara, tidak mampu membuat kembali terhubung hubungan yang terpisah ini. Tetapi ada berita baik, saudara. Berita baik itu adalah berita Natal, di mana Allah datang ke dalam dunia. Inisiatif itu datang dari Tuhan, inisiatif itu muncul dari Tuhan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Maka saudara, Dia datang ke dalam dunia. Dia mencari manusia yang berdosa. Dia mencari orang-orang yang sudah terhilang. Dan Dia ingin kembali menjalin hubungan, membuat sebuah hubungan dengan manusia yang sudah terhilang itu. Nah, jadi saudara-saudara lihat, sorga dan dunia yang terpisah, terputus karena dosa, sekarang dipersatukan kembali lewat peristiwa Natal. Artinya lewat kehadiran Kristus, lewat kelahiran Yesus di dalam dunia ini, maka terbentang sebuah jalan baru yang membawa manusia untuk mencapai kembali kepada Allah. Saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, kalau saudara perhatikan ayat 13, ayat itu berkata begini, tetapi sekarang dibilang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Saudara lihat, dibilang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14 bilang begini, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan dibilang untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara, nanti saudara baca kembali ya, coba pelan-pelan ayat itu, saudara coba lihat. Itu nyata benar saudara, bahwa kehadiran Kristus ke dalam dunia ini membuat kita yang tadinya jauh, yang membuat kita yang tadinya terpisah, dibilang sekarang didekatkan menjadi dekat. Ada jalan yang terbentang, yang tadinya saudara begitu jauh dan tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terjangkau. Tapi dengan hadirnya Kristus ke dalam dunia ini, dengan lahirnya Kristus ke dalam dunia ini, maka jarak yang jauh itu sudah mulai dekat, didekatkan lagi. Bahkan lebih jauh Paulus jelaskan, dibilang karena Dialah, karena Kristus itulah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan.
Saudara perhatikan ini ya. Kalau tadi dibilang dulu kita jauh, sudah didekatkan. Dalam kata-kata ini kita bisa artikan begini. Dulu jauh saudara, sekarang sudah dekat. Tapi belum menyatu nih gitu kan. Saudara, artinya kita melihat sekarang terbentang nih sebuah kesempatan untuk manusia itu bisa menyatu dengan Allah. Tapi dipertegas oleh Paulus di sini dalam ayat yang ke-14. Dialah dibilang damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Saudara, kalau mempersatukan dengan dekat pasti beda ya. Kalau dekat masih ada jarak. Jadi saudara lihat ayat yang ke-13 menyatakan ada jalan nih sekarang yang mempermudah kita mendekatkan jarak itu. Yang tadinya begitu jauh ditempuh, katakan saudara, kalau saya bayangkan seperti saudara, dulu saya pernah ke Surabaya gitu ya. Dari Kuningan, dari Cirebon saudara, itu untuk sampai di Surabaya bisa saudara, mungkin bisa 14 jam lebih saudara, bahkan kadang-kala. Tapi sekarang dengan adanya jalan tol kan bisa dipersingkat begitu sudah. Jadi jaraknya lebih dekat, waktunya lebih dekat. Jadi Paulus bilang kita ini dulu jauh dari Allah. Tapi karena Kristus sekarang sudah didekatkan, ada jalan yang terbentang begitu sudah, yang membuat jarak yang begitu jauh itu menjadi dekat. Dan saudara-saudara, memang masih ada jarak kalau dibilang dekat kan saudara. Tetapi ayat 14 saudara lihat, dibilang karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Perhatikan itu, dibilang yang telah mempersatukan. Nah kalau sudah dipersatukan kan ini sudah tidak ada jarak lagi saudara. Sama seperti suami dan istri, dibilang mereka bukan dua tapi mereka satu. Dua jadi satu, sudah menyatu. Jadi saudara lihat, Kristus datang ke dalam dunia benar-benar menyatukan antara sorga dan dunia, antara Allah dan manusia yang sudah terpisah akibat dosa, yang sudah terpisah jauh dan tidak mungkin terseberangi, tidak mungkin terjangkau lagi saudara, lewat hadirnya Kristus. Lewat Natal itu kita yang jauh sudah didekatkan, bahkan saudara dibilang disatukan menjadi satu, disatukan dengan Kristus. Jadi saudara, Natal mempersatukan sorga dan dunia. Lalu yang kedua, saudara, ada implikasinya tentunya. Ada akibat, ada dampak langsung yang dirasakan. Ternyata Natal, saudara, bukan hanya mendamaikan atau menyatukan antara Allah dan manusia, tetapi juga Natal, saudara, menyatukan, memisahkan saya sebut katakan sekat-sekat jarak-jarak antar kita dengan sesama. Saudara, tidak dapat kita pungkiri, dunia memang memberikan perbedaan-perbedaan. Ada jarak-jarak antara si kaya dengan si miskin gitu kan, antara pejabat dengan rakyat biasa, orang terpandang dengan orang-orang sederhana, orang pandai, orang-orang yang berpendidikan dengan orang-orang yang mungkin pendidikan ala kadarnya. Ada jurang di situ saudara. Dan kita lihat tidak sedikit saudara, jurang pemisah ini menjadi sesuatu yang menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Si kuat dia mulai menindas si lemah begitu kan saudara. Orang-orang yang punya jabatan bisa bertindak semena-mena, sewenang-wenang. Dan orang-orang yang susah, orang-orang yang berada dalam keadaan di bawah, mereka merasa semakin tertindas, mereka makin susah. Ini keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi saya melihat waktu peristiwa Natal itu terjadi, tahukah saudara, di sana kita lihat antara si miskin dengan si kaya, antara orang-orang sederhana, mereka bisa kumpul menjadi satu lewat peristiwa Natal itu. Kita tahu saudara, ada cerita tentang orang Majus, ya dicatat dalam Injil Matius. Lalu ada juga cerita tentang gembala-gembala, saudara, yang dicatat dalam Injil Lukas. Dua kelompok ini kan kelompok yang benar-benar
berbeda, terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Saudara, kita memahami orang-orang Majus itu bukan orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan. Bahkan dikatakan mereka ini adalah orang-orang jenius, orang-orang pinter, raja-raja lah begitu, saudara. Orang-orang terpandang dari negeri timur. Jadi saudara, satu pribadi yang memiliki posisi yang begitu terpandang, dihormati, cerdas, pandai begitu saudara. Nah, kalau kita lihat sementara itu yang namanya gembala, saudara, kita bisa ngerti lah, itu pekerjaan yang boleh dibilang hanya dilakukan oleh orang-orang yang, ya maaf saya katakan sederhana, orang-orang rendah begitu. Jadi saudara-saudara lihat, ini tentu ada kesenjangan yang begitu rupa, saudara. Saya tidak pernah, saya berpikir tidak pernah akan terjadi adanya satu penyatuan antara seorang gembala yang sederhana itu, saudara, bisa berdiri bersama-sama, bisa hadir bersama-sama dalam satu ruangan, dalam satu waktu tertentu, saudara, dengan para orang-orang terpandang. Wah, itu satu situasi keadaan yang sangat-sangat langka, saudara. Saudara-saudara, tapi kita tahu, saudara, lewat peristiwa Natal itu, lewat kehadiran Kristus ke dalam dunia itu, antara si miskin dengan si kaya, sekarang sudah tidak ada jarak lagi itu, saudara. Tidak ada lagi kesenjangan. Semua sama. Mereka ada bersama-sama di hadapan bayi Natal itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya bayangkan itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Memang saudara, kita bisa katakan apa mereka berkunjungnya bareng-bareng sama-sama saat itu juga belum tentu, ada banyak penafsiran. Tapi saudara-saudara, kita nggak terlalu berpikir ke arah sana. Tapi lihat bagaimana Natal ini menyatukan antara gembala-gembala yang sederhana, saudara, dengan para pejabat, dengan raja-raja yang agung, yang mulia ini kan. Saudara, mereka boleh sama-sama ada di kandang itu, sama-sama di hadapan bayi itu, menyatu mereka, sama-sama menyembah Kristus yang hadir, yang lahir itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini indahnya Natal. Ini indahnya, saudara, Natal yang harus benar-benar terjadi dan kita pikirkan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita melihat kesenjangan-kesenjangan itu nyata, bahkan semakin nyata di dalam dunia. Saudara, katakanlah kita tidak usah barangkali melihat secara umum di luar sana. Kalau kita lihat saja di dalam gereja, ya, saudara, kadang-kadang kita dengar ada orang-orang yang merasa tersisihkan. Kita dengar ada orang-orang yang merasa kurang diperhatikan. Umumnya, saudara, mereka adalah orang-orang yang mungkin, maaf saya bilang, ada di bawah gitu. Saudara-saudara, ini terjadi dan kelompok-kelompok gitu, saudara, terbentuk di dalam yang namanya gereja. Oh, itu sih kelompok orang-orang kaya. Oh, itu kelompok-kelompok orang-orang yang high class begitu kan, saudara. Dan susah untuk menyatukan ini, saudara. Tetapi saya berpikir, saudara, Natal ini harusnya membuka pikiran kita bahwa sesungguhnya Kristus datang ke dalam dunia untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Pemisah itu sudah disingkirkan, saudara. Tidak lagi ada tembok pemisah, Paulus bilang tadi. Karena, saudara, tembok pemisah itu telah dirubuhkan, dibilang. Tidak ada lagi antara yang kaya dan miskin, si pintar dengan si bodoh. Tidak ada lagi. Disatukan semua di dalam peristiwa Natal itu. Ini, saudara, yang harusnya terjadi. Memang kadang-kala orang pikir, ini hanya satu kalimat yang terlalu idealis sekali, jauh dari kenyataan. Saudara-saudara, mungkin kita bisa berkata seperti itu. Tapi bukti Alkitab berkata, saudara, Allah sanggup menyatukan itu semua. Lewat peristiwa Natal, gembala-gembala yang sederhana, yang selama ini mungkin tersingkirkan, terpinggirkan, saudara, tidak akan pernah dapat bertemu dengan orang-orang terpandang, tapi Natal telah mempertemukan mereka.
Nah, jadi saudara, saya mau mengajak saudara untuk terbuka wawasan saudara, pemahaman, pemikiran saudara di dalam Kristus ini lewat peristiwa Natal. Tidak ada perbedaan sesungguhnya yang hakiki itu saudara di dalam hidup kita. Siapa sih kita ini? Bukankah antara saya dengan saudara, baik entah saudara orang yang ada di orang dikatakan di atas tinggi, dihormati dengan orang-orang biasa? Bukankah kita adalah ciptaan Tuhan yang sudah berdosa, yang diselamatkan juga saudara oleh karena kasih karunia Allah? Jadi mari kita sadari akan hal ini, bahwa kita di mata Tuhan adalah pribadi-pribadi yang istimewa, yang unik saudara. Dan dia mempersatukan kita saudara, tidak lagi melihat latar belakang kita, tidak lagi melihat kondisi sosial ekonomi kita. Semua satu di mata Tuhan, kita sebagai keluarga Allah. Ini yang harusnya saya kira terwujud saudara di dalam gereja. Jadi saya merenungkan saudara, ini memang saya bilang bukan pekerjaan mudah bagaimana kita bisa menyatukan. Apalagi kalau gereja itu bersifat umum, dalam arti saudara bukan bersifat kesukuan. Kan ada saudara gereja-gereja yang sifatnya kesukuan. Katakan seperti gereja Pasundan, ya kata Pasundan kan umumnya orang-orang dari Pasundan. Mungkin lebih mudah dari sisi bahasa. Ada gereja HKBP, saudara itu kan orang-orang dari Sumatera Utara umumnya kan. Mereka kumpul satu bahasa, satu logatnya, mungkin lebih mudah. Tapi kalau gereja-gereja saudara sifatnya umum, katakan di dalamnya ada bermacam-macam suku, saudara ada bermacam-macam tingkatan ekonomi dan sebagainya, itu tentu bukan hal-hal yang mudah untuk mempersatukan. Tapi saya mau katakan, apa yang saya katakan ini bukan satu hal yang bersifat pesimis, nggak mungkin lah itu terjadi, tidak. Saya yakin saudara, Natal sanggup menyatukan dan itu sudah terbukti. Bagaimana Natal menyatukan antara gembala dengan para majus, antara orang-orang sederhana yang tidak terpandang, yang mungkin tersingkirkan, mereka bisa menjadi satu saudara dengan orang-orang yang dianggap hebat, terpandang saudara lewat peristiwa Natal itu. Saya rindu saudara, biarlah setiap kita menyadari akan hal ini. Saya rindu Allah menyatakan ini. Biarlah Natal kita kali ini itu benar-benar menghilangkan, merubuhkan tembok-tembok pemisah, penyekat-penyekat itu kembali dirubuhkan lewat Natal ini. Dan kita boleh dipersatukan untuk kemuliaan Kristus. Nah saudara, yang ketiga yang saya mau katakan, yang pertama Natal menyatukan sorga dan dunia. Yang kedua, saudara, Natal menyatukan antara si kaya dan si miskin, ya. Dan yang ketiga, saudara, Natal menyatukan orang-orang yang sudah tercerai-berai, saudara. Keluarga yang hancur, hubungan-hubungan yang hancur, itu mau disatukan lewat Natal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika malaikat memberitahukan kepada Zakaria tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, ada satu berita yang benar-benar saudara menggembirakan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Zakaria tentang anak yang akan dilahirkan oleh istrinya itu. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal yang pertama ayat 17 dibilang begini. Dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, Yohanes Pembaptis lahir ini tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa kelahiran Kristus. Karena Alkitab bilang Yohanes adalah pribadi yang diutus sebagai pendahulu yang akan membuka jalan bagi Kristus. Jadi tidak dapat dipisahkan. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata justru kehadiran Yohanes itu, dibilang salah satunya dibilang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya.
Jadi saudara, di sana kita lihat adanya sebuah pemulihan dalam keluarga. Ya, bapak-bapak yang tidak peduli lagi tadinya terhadap anak-anak, orang tua yang sudah tidak peduli, tidak ada waktu, saudara, wah sibuk cuman kerja, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan hobinya, pokoknya nggak ada waktu begitu, saudara. Dia dibukakan, disadarkan di sana, saudara, mereka kembali. Nah, inilah saudara, mujizat Natal yang luar biasa. Ternyata Natal juga menyatukan mereka yang sudah tercerai-berai, mereka yang sudah terpisah, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara sesama kita. Saudara-saudara, sekarang ini sudah terjadi banyak sekali kan saudara, hal-hal yang membuat keterpisahan itu. Saudara-saudara, tapi Natal adalah berita damai yang menyatukan. Dan saudara, biarlah hari ini siapapun juga saudara, apapun juga persoalan yang saudara hadapi, mari saudara ingat baik-baik, Natal mempersatukan yang sudah tercerai-berai. Jadi coba saudara pikirkan baik-baik. Coba saudara renungkan, di mana sekarang suamimu, di mana sekarang istrimu, di mana sekarang anak-anakmu, di mana sekarang orang tuamu. Renungkan baik-baik bagaimana hubunganmu selama ini. Saudara, sebab begini, kalau saya bilang menyatukan, saya tidak bilang saudara bahwa ada banyak suami istri yang sudah cerai, saudara, perceraian, mereka sudah pisah gitu kan. Bukan itu maksud saya, saudara. Sebab begini, saudara, ada orang-orang suami istri yang mungkin secara fisiknya masih tinggal satu rumah, masih tidur sama-sama gitu kan saudara. Jadi tidak bercerai, masih sama-sama. Tapi sesungguhnya saudara, tidak ada lagi penyatuan tuh saudara. Tidak lagi mereka menjadi satu, tapi kembali jadi dua gitu kan. Saudara nggak bisa ngobrol lagi, saudara, kalau ngobrol ujung-ujungnya ribut, nggak bisa lagi diskusi. Jadi dua arah yang berbeda. Si suami mau ke kanan, si istrinya maunya ke kiri, suami bilang merah, istri bilang putih. Wah, pokoknya saudara, tidak pernah ada penyatuan. Dan ini banyak terjadi saudara. Dan saya mau bilang, ini orang-orang yang kelihatannya damai tapi gersang sebetulnya. Ini rumah tangga yang kelihatannya damai tapi gersang saudara. Kenapa bisa seperti itu saudara? Saudara-saudara, banyak faktor yang mungkin bisa menimbulkan itu semua. Tapi itulah fakta kenyataan yang kita lihat. Belum lagi kita lihat akibatnya terhadap anak-anak. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu ada seorang ibu, dia telepon sama saya begini. Dia bilang, Pak, dia bilang, kenapa ya kok anak saya sekarang ini nggak mau deket-deket sama saya. Dia mengurung diri aja di kamar gitu kan. Kalau saya ketok-ketok, saya minta, saya tanya, dia pasti marah. Apa sih mama mau, apa sih mama mau tahu saya aja gitu kan. Wah, jadi akhirnya ribut. Saudara, ibu ini dia bingung harus bagaimana saya ini, Pak. Saudara, ini fakta-fakta kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Anak-anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Pernah seorang anak remaja, saudara, ketika saya tanya sama dia, bagaimana papa kamu, kenapa tidak datang ke gereja? Saudara, dengan ketus dia jawab, saya bilang, bapak saya sudah mati om. Om jangan tanya-tanya bapak saya sudah mati. Saya tahu bapaknya itu belum mati, saudara, ada. Tapi saudara bisa lihat kenapa dia bisa ucapkan kalimat itu. Kenapa dia bisa katakan keluar kata-kata seperti itu. Ini seorang anak remaja, saudara. Saya cukup kaget, saya panggil anak itu lalu saya ngomong, saya tanya baik-baik. Saudara, dia nangis, dia bilang, bapak saya setiap hari hanya mabuk, pulang marah-marah. Kalau kita salah sedikit dipukul, dia bilang begini. Mama juga dipukul. Wah saudara, hancur benar-benar. Bapak ibu saudara sekalian, kondisi-kondisi seperti ini kita lihat banyak terjadi. Saudara, seorang ibu dia juga bicara dengan saya, bagaimana anaknya sekarang mulai melakukan melawanlah begitu. Tidak pernah bisa diajak bicara, saudara. Wah saudara, terjadi perubahan, yang tadinya dekat benar-benar jadi jauh saudara. Yang tadinya suka bicara sekarang jauh. Kita melihat ada begitu banyak kerumitan, kekacauan terjadi dalam rumah tangga akhir-akhir ini. Saudara, dengar saya baik-baik. Natal akan mempersatukan itu. Natal adalah berita damai yang akan memulihkan. Itu sebabnya mari, biarlah setiap saudara yang mendengarkan uraian firman Tuhan ini, renungkan ini baik-baik.
Natal bukan hanya sekedar sebuah pesta, bukan hanya sekedar sebuah peringatan dengan segala macam hura-hura yang ada. Tapi biarlah kita mau melihat esensi yang sesungguhnya. Lewat Natal Allah menyatukan antara sorga dan dunia, antara si kaya dan si miskin, antara orang-orang sesama yang sudah terpecah. Entahkah itu suami dan istri, anak dan orang tua, kakak dan adik, saudara, dengan sesama kita. Allah mau satukan itu. Sebab saudara, di dalam Natal itulah kita melihat ada kesatuan antara sorga yang hadir di dunia, antara si kaya yang hadir pada saat itu, antara si miskin yang hadir. Mereka berkumpul di sana, mereka menyembah Allah, mereka memuji Allah karena kasih karunia yang begitu besar. Saya berharap, saya berdoa, biarlah Natal kali ini benar-benar saudara kita rasakan maknanya dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga kita, dalam bangsa kita, dalam kota kita ini. Bahwa Allah menyatukan segala sesuatunya. Allah menyatukan si kaya dan si miskin, suami dan istri, orang tua dan anak-anak lewat peristiwa Natal ini. Sehingga saudara, kita boleh berkata, sungguh damai Natal itu nyata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang membukakan pemahaman kami, mencelikan mata kami, bahwa benar Natal itu mempersatukan antara Tuhan dengan kami manusia yang berdosa. Lewat kehadiran Kristus kami disatukan. Yang tadinya jauh kami didekatkan, bahkan bukan hanya dekat, tapi kami menjadi satu di dalam Engkau. Kami berterima kasih Tuhan karena Natal telah merubuhkan tembok-tembok pemisah. Natal mempersatukan kami antara si kaya dan si miskin, antara orang-orang sederhana dengan orang-orang yang terpandang. Itu sebabnya kami sadar Tuhan bahwa Natal ini harus benar-benar membuat kami semakin erat di dalam tali persaudaraan kami. Kami berterima kasih buat berita baik ini karena Kristus datang ingin memulihkan keadaan hubungan kami dengan istri, hubungan kami dengan suami, hubungan kami dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan kakak dan adik, bahkan sesama kami. Tuhan mau pulihkan semuanya itu. Terima kasih Bapa, sungguh besar anugerah-Mu lewat Natal ini. Biarlah setiap kami menyadari akan hal ini, dan biarlah Natal kali ini benar-benar membawa satu pembaharuan, pemulihan yang utuh dalam hidup kami. Kami dipersatukan di dalam kasih Kristus. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan, dan teruslah Engkau berbicara kepada setiap kami. Kerjakanlah penyatuan itu, kerjakanlah pemulihan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti uraian firman Tuhan ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi masalah, terjadi kekacauan, perpecahan dalam pribadi mereka, dalam keluarga mereka, dalam hubungan mereka, biarlah kuasa Natal turun, memulihkan keadaan mereka yang seutuhnya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kota kami, memberkati bangsa kami. Biarlah anugerah-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun di hari-hari ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada sukacita yang melimpah, mengalir dari sorga. Biarlah suasana Natal, berkat Natal bukan hanya dialami, diterima oleh kami umat-Mu, tapi bangsa kami, kota kami, masyarakat kami juga boleh merasakan ada damai yang turun dari sorga. Damai yang memulihkan, damai yang menyembuhkan, damai yang mempersatukan. Sehingga kami boleh melihat ada keindahan yang nyata di dalam perayaan Natal kali ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.